Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk menonton video ini. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga setiap langkah kita menjadi jalan menuju kebaikan dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak tentang kehidupan kita yang sangat singkat ini. Terkadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Padahal kita tak tahu berapa lama lagi kita akan berada di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang amalan-amalan yang akan membuat kita menyesal di akhirat nanti. Kenapa saya memilih tema ini? Karena seringkali kita terbuai oleh kesenangan dunia yang sementara. Dan akhirnya kita lupa akan amalan-amalan yang benar-benar penting untuk kehidupan akhirat kita. Poin pertama, menyesal karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Terkadang kita merasa bahwa waktu kita di dunia ini sangat panjang. Kita merasa masih punya waktu untuk beribadah nanti. Masih punya waktu untuk bertaubat nanti. Tapi tahukah kita bahwa waktu yang kita miliki ini sangat berharga dan bisa habis tanpa kita sadari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita bayangkan, saat kita berada di akhirat nanti, kita akan menyesal karena terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu yang kita lewatkan untuk hal-hal duniawi. Sementara kesempatan beramal soleh sangat banyak. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, beramal soleh, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat. Poin kedua, menyesal karena tidak menggunakan harta dengan bijak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rezeki, baik berupa harta, kesehatan maupun kemampuan. Tapi seringkali kita lupa untuk menggunakan harta kita di jalan yang benar. Kita menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak berguna, sementara banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang akan bergeser kakinya pada hari kiamat. Bergeser kakinya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Dan tentang tubuhnya, untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan jika di akhirat kita disuruh mempertanggungjawabkan setiap tetes harta yang kita miliki, dan ternyata kita menggunakannya untuk kemewahan yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita menyesal karena tidak menggunakan harta dengan bijak. Gunakanlah harta kita untuk membantu sesama, untuk beramal jariah, dan yang paling utama, untuk beribadah kepada Allah. Poin ketiga, menyesal karena tidak memperbaiki diri. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, dan untuk bertobat. Tapi banyak di antara kita yang merasa cukup dengan keadaan kita, merasa tidak perlu lagi berusaha memperbaiki diri. Padahal setiap hari kita bisa menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di akhirat nanti, kita akan sangat menyesal jika kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita akan menyesal mengapa kita tidak lebih giat dalam beribadah. Mengapa kita tidak lebih sabar dalam menghadapi ujian. Mengapa kita tidak lebih ikhlas dalam beramal. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal karena melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak bisa diulang. Marilah kita terus berusaha menjadi lebih baik. Poin keempat, menyesal karena tidak mendidik anak dengan baik. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Tapi seringkali kita terlena. Kita sibuk mengejar dunia sehingga kita lupa untuk memberikan perhatian yang cukup kepada mereka. Kita lupa bahwa mereka adalah titipan dari Allah. Dan kelak, mereka akan menjadi cerminan dari pendidikan yang kita berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang lahir, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih. Dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita tidak mendidik anak dengan baik,
kita akan menyesal di akhirat karena tidak memberikan mereka bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan ini dengan iman dan amal yang baik. Mari kita fokus dalam mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai agama, dengan kasih sayang, dan dengan contoh yang baik. Jangan sampai mereka menjadi sumber penyesalan kita di akhirat nanti. Saudaraku, hidup ini sangat singkat dan penuh dengan ujian. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Namun seringkali kita menunda-nunda dan merasa bahwa kita masih punya waktu. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Allah sebaik-baiknya. Mari kita berusaha untuk memperbaiki diri, menggunakan harta dengan bijak, mendidik anak-anak kita dengan baik, dan memanfaatkan waktu untuk beramal saleh. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk terus beramal saleh dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua ampunan dan petunjuknya. Amin. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.